Saya justru membayangkan bahwa inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Gus Coy dan kawan-kawan. Mereka itu dikeluarkan dari... Menunggu dikeluarkan gitu? Iya, mereka nggak mungkin keluar, tapi nunggu dikeluarkan. Ini yang sebenarnya ditunggu. Karena ini akan jadi amunisi sebagai bangunan isu bahwa mereka itu dizolimi dalam konteks ini. Nasdem ini apakah partai tolol, atau paling loyalis pada Jokowi? Dukung Anies itu biasa, itu warga negara yang sah. Lalu apa yang salah? Ketika sebelum 2024 kami punya calon presiden sendiri untuk mempersiapkan 2024. Apa yang salah? Karena yang diusung adalah Anies Baswedan yang dianggap sebagai cawan kelompok oposisi yang selama ini terus menghantam kekuasaan politik pemerintah. Itu saja problem. Tentu apa Nasdem capek-capek usung Anies kalau terus ingin jalan bersama? Toh ada calon-calon yang bisa diusung oleh Nasdem. Ini reformasi loh. Ya. Rakyat sangat cerdas sekarang. Lihat loh, survei mereka turun loh. Memperkenalkan Anies kemana-mana. Ini sensitif. Nah, kami yang kayak Pak Asto, di mana etikanya? Itu yang saya bilang. Baik. Biar kita nggak kebablasan. Strategi baru Nasdem menunggu dikeluarkan dari kabinet. Benarkah agar terlihat terzolimi? Apa yang salah di sini? Dari sisi etika apa yang menjadi standarnya? Dari sisi hukum apa yang dilanggar? Apalagi konstitusi apa yang dilanggar? Jadi nggak ada. Nah, ini bagian dari pilihan. Kalau nanti betul Nasdem mendeklarasikan dirinya bergabung dalam koalisi perubahan bersama dua partai oposisi, harusnya menurut saya secara kode etik lebih baik Nasdem keluar dari barisan koalisi, karena artinya mereka sudah fokus membangun koalisi dengan pemerintahan yang sekarang. Apalagi kalau ada menteri yang justru menyiapkan antitesa bagi presiden. Pak Presiden memerlukan menteri yang loyal, menteri yang bekerja menyelesaikan masalah rakyat. Wacana perombakan kabinet atau reshuffle kembali mengemuka. Hal ini diamini Presiden yang menyatakan tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak kabinet Indonesia Maju. Akan melakukan reshuffle kabinet, Pak. Reshuffle. Cluenya, Yang jelas kita punya peran, yang jelas kita punya sumbangsih. Ketika kita sudah ikhtiar berjuang mendukung Jokowi, akhirnya menang bersama-sama yang lain juga. Setelah itu Jokowi memperlakukan apa, itu silakan dia. Bapak Insinyur Joko Widodo, yang saat itu bukan siapa-siapa. Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Gus Coy dan kawan-kawan. Mereka nggak mungkin keluar, tapi nunggu dikeluarkan. Ini yang sebenarnya ditunggu. Karena ini akan jadi amunisi sebagai bangunan isu bahwa mereka itu dizolimi. Nanti bisa seperti itu lagi. Ada tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Sudah lagi, presiden itu ikut-ikutan. Istana ikut-ikutan. Kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Melihat kepentingan bangsa ini secara kesepahaman terkait dengan bagaimana menyatukan visi-visi dengan Pak Jokowi untuk membangun bangsa ini kan sudah hilang khususnya dari Partai Nasdem dengan mereka memilih si Anies Baswedan. Jadi kita harus keluarkan, kalau sudah tidak sejalan harus dicopot. Ada lagi reshuffle Pak di ujung jabatan. Mungkin. Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Ya nanti. Jika benar reshuffle dilakukan Jokowi, bukan tidak mungkin posisi ketiga menteri dari Nasdem didepak dari kabinet Jokowi. Regulasi menjelaskan bahwa presiden yang memiliki kepentingan terhadap mengangkat dan memberhentikan para pembantu beliau, anggota kabinet. Dan yang kedua harus diingat bahwa presiden memiliki evaluasi terhadap kinerja, sehingga semuanya harus kita kembalikan kepada beliau, dan tentu saja beliau punya hitung-hitungan yang pas dan tepat. Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo membuat Partai Nasdem kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya 3 menteri Partai Nasdem disebut-sebut akan didepak dari kabinet. Partai Nasdem tegas mengaku siap dengan apapun keputusan Presiden Jokowi nantinya. Namun pengamat politik Adi Prayitno menduga Partai Nasdem akan bereaksi keras bila sampai menteri-menterinya dicopot. Meski begitu, menariknya, Adi Prayitno membayangkan sebenarnya Partai Nasdem juga sudah menanti-nanti kesempatan untuk didepak dari kabinet pemerintahan Jokowi. Saya justru membayangkan bahwa inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Gus Coy dan kawan-kawan. Mereka itu dikeluarkan, mereka nggak mungkin keluar. Tapi nunggu dikeluarkan ini yang sebenarnya ditunggu, jelas Adi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu menilai dikeluarkannya Partai Nasdem dari koalisi pemerintah bisa dijadikan amunisi untuk membangun isu tengah dizolimi oleh pemerintahan Jokowi. Ini akan jadi amunisi sebagai bangunan isu bahwa mereka itu dizolimi dalam konteks ini, tegas Adi dikutip dari tayangan MNC News di kanal YouTube Official iNews, 28 Desember 2022. Bayangkan Partai Nasdem ini cukup loyal dan total sampai Oktober 2024, bahkan sampai saat ini setelah Nasdem mencapreskan Anies. Kita melihat semua elit-elit Nasdem terus taat terhadap semua keputusan politik yang dikeluarkan Jokowi. Itu menunjukkan bagi Nasdem Jokowi adalah teman sampai kapanpun, sambungnya. Namun opini ini jelas tidak sejalan dengan sikap partai koalisi lain, sebab pencalonan Anies Baswedan dianggap menunjukkan keinginan Partai Nasdem untuk berpisah jalan. Untuk apa Nasdem capek-capek usung Anies kalau terus ingin jalan bersama? Yang diusung adalah Anies Baswedan yang dianggap sebagai cawan kelompok oposisi yang terus menghantam kekuasaan politik pemerintah, kata Adi. Namun Adi menyebut Partai Nasdem juga memiliki hitung-hitungan politiknya tersendiri, apalagi karena reshuffle kabinet menunjukkan kredibilitas partai. Kalau tiga-tiganya diganti lalu kursinya dihabisi, saya kira Nasdem akan mengambil komando perlawanan itu dari luar. Bahwa poros perubahan betul, bukan hanya restorasi, tapi mungkin akan jadi revolusi isu, ungkap Adi. Tapi kalau kemudian yang di reshuffle itu cuma 2, yang Menkominfo itu dibiarkan, ini tentu tidak bisa jadi amunisi bagi Nasdem untuk mengkapitalisasi mereka itu sedang terzolimi, tandas Adi. Karena itu, Adi menilai jika benar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle dengan menyasar Menteri Partai Nasdem atau alasan politik dan bukan kinerja, maka hal itu dinilai bisa menguntungkan Nasdem. Pasalnya, Partai Nasdem bisa mendapatkan simpati publik dan berperan sebagai pihak yang disolimi. Nasdem kayak menunggu ini reshuffle Jokowi, sebab dia akan mendapatkan dukungan politik dan dapat simpati. Bisa dimainkan Nasdem pihak yang disolimi, tambahnya. Tidak terlepas dari keputusan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mereka, di mana Anies dikenal sebagai sosok oposisi non-koalisi pemerintah. Jadi ini catatan serius. Langkah itu dinilai menjadi kode keras Nasdem ingin pisah jalan dengan Presiden Jokowi. Sebelumnya, Nasdem juga memang bersikukuh menegaskan bahwa Nasdem tidak akan meninggalkan kabinet Presiden Joko Widodo. Partai Nasdem menegaskan tidak terbesit di pikiran mereka untuk meninggalkan atau mengundurkan diri dari kabinet pemerintahan Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan merespon adanya sumber di lingkungan istana yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi menunggu Nasdem menarik menterinya sebelum melakukan reshuffle kabinet. Sehingga artinya pertanyaannya bahwa ada sumber istana, sumber dari mana? Jika Nasdem mengundurkan diri, itu kami pasti tidak akan melakukan itu. Karena yang mengangkat Menteri Nasdem itu adalah Pak Jokowi, kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com. Nasdem, kata Ahmad Ali, menilai bahwa yang berhak menarik menteri atau mencopot dari kabinet justru adalah Presiden Jokowi sendiri. Isu reshuffle terhadap para menteri Nasdem sempat berhembus sejak Oktober lalu. Sesaat setelah Partai Besutan Surya Paloh tersebut mengumumkan Anies Baswedan sebagai kandidat capresnya. Saat itu relawan Jokowi secara terang-terangan meminta Presiden mencopot menteri yang merupakan kader dari Nasdem. Alasannya tidak lain karena Nasdem mendukung pencapresan Anies. Terbaru PDI Perjuangan, partai penguasa yang juga menaungi Presiden Jokowi, meminta Kepala Negara mengevaluasi 2 dari 3 Menteri Nasdem, yakni Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Menhut Siti Nurbaya Bakar. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat memang mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden. Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya harus dievaluasi.
Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, kata Jarod di kawasan Menteng, Jakarta. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut juga sempat menyinggung soal impor beras. Dia mengaku prihatin karena pemerintah kembali mengimpor beras padahal telah berkomitmen untuk swasembada. Namun demikian, Jarod mengatakan keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif sang presiden. Presiden Jokowi sendiri tidak menutup peluang dilakukannya reshuffle, namun dia tidak mengungkapkan secara detail kapan perombakan kabinet bakal dilakukan. Mungkin, ya nanti, kata Presiden Jokowi usai meresmikan Bendungan Ciawi di Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara ditanya soal permintaan PDIP untuk mengevaluasi 2 menteri Nasdem, Presiden Jokowi tidak banyak merespon. Mantan wali kota Solo tersebut hanya tersenyum. Presiden Jokowi juga enggan membocorkan kisi-kisi menteri yang bakal ia copot jika reshuffle benar-benar dilakukan. Cluenya, ya udah, kata Presiden sambil meninggalkan awak media usai meresmikan pengembangan tahap 1 Stasiun Manggarai, Jakarta 26 Desember. 2 parpol koalisi pemerintah seperti Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengungkapkan rencana reshuffle pada awal Januari 2023. Menurut kedua partai tersebut, reshuffle bakal mencakup Menteri Urusan Ketahanan Pangan dan Ekonomi,